Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pelajaran-pelajaran kita ba'da tarawih tidak akan terlalu panjang. Mungkin antara 30 sampai 45 menit. Maka permasalahan pada kesempatan malam ini kita akan membahas di malam keempat dari bulan Ramadan 1444 Hijriah tentang permasalahan salatul tarawih, di mana di pelajaran Ba'dal Asr di bab yang ke-6 telah kita bahas jenis-jenis dari salatul witr, di mana di situ ada witr dengan 1 rakaah dan witr dengan 3 rakaah dan witr dengan 5 rakaah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, dan alhamdulillah telah kita praktekkan di malam ini di Masjid Muqbil Al-Wadi'i salat witr dalam keadaan 5 rakaah. Dan kemudian telah kita bahas juga salat witr 7 rakaah dan salat witr 9 rakaah. Maka pada kesempatan pelajaran malam ini kita masuk kepada permasalahan yang berhubungan masih kepada salatil witr, ma jaa fima yuqra'u bihi fil witr. Bab apa-apa yang dibaca di dalam salatul witr. Maka perlu diketahui ya ibadallah, bahwa permasalahan qiraah di dalam salatul witr, maka dia itu adalah asalnya tidak ditentukan dari perkara-perkara tentang apa yang dibaca. Karena pada dasarnya salatul witr dan salat-salat yang lainnya, maka dia adalah membaca Al-Quran. Maka asal dari pembahasan kita adalah pembacaan setelah salat, membaca Al-Fatihah, maka masuk kepada keumuman ayat faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah dari apa-apa yang Allah mudahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ini asal dari permasalahan membaca Al-Quran. Sehingga barang siapa yang ingin melaksanakan salat witr dengan bacaan apapun, maka dia pada dasarnya boleh. Wal aslu anna qira'ata fi kulli shalah wala siyama fi jamaah mabniyatun ala taisir. Maka barang siapa yang melaksanakan salat, terutama di saat salat berjamaah, maka dia itu dikembalikan kepada at-taisir, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ikut berjamaah. Maka masuk kepada keumuman ayat di dalam surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah dari Al-Qur'an itu apa-apa yang dimudahkan. Maka telah ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam ayat ini, maknanya faqra'u minal lail ma tayassara lakum minal Qur'an fi salatikum. Maka bacalah Al-Quran yang paling mudah bagi kamu. Wa hadza takhfif minallahi jalla wa ala an ibadihi faradahu alladzi kana farada alaihim. Maka Allah memudahkan kepada untuk membaca apa saja. Maka kemudian di sana datang hadis yang menjelaskan tentang pembacaan
di dalam salat witir yang khusus, terutama 1 rakaah dan juga yang 3 rakaah, maka di sini kita memberikan apa-apa yang mampu dari sunnah. Maka permasalahan witir yang 1 rakaah telah datang hadis bahwa Nabi membaca di salat witir yang 1 rakaah yang pendek, yang hanya 1 rakaah, surat yang panjang. Maka telah datang diriwayatkan dari Abi Majlis bahwa Abu Musa kana baina Makkah wal Madinah fa shallal isya rak'atain summa qama fa shalla rak'ah aw tarabiha. Bahwa disaksikan oleh Abu Majlis seorang tabi'i bahwa seorang sahabi Abu Musa al-Asy'ari dulu di saat dia safar antara Makkah dengan Madinah, maka dia salat isya rak'atain. Salat isya hanya 2 rakaat karena dalam keadaan musafir, di qasr. Summa qama fa shalla rak'ah aw tarabiha. Kemudian setelah itu dia bangun dan salat witir. Maka di sini menjadi pendalilan Abu Musa tidak pernah meninggalkan juga salat witir meskipun dia dalam keadaan safar. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis terdahulu bahwa dia tidak pernah meninggalkan witir meskipun di saat sedang safar. Dan telah datang di hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilatihi, bahwa dulu Nabi Muhammad melaksanakan salat witir di atas kendaraannya. Dan antum tahu bagaimana safar di zaman Nabi. Safar di zaman Nabi dengan unta, dengan keledai, dengan kuda, yang mana safarnya Nabi itu sangat melelahkan, di mana terik matahari di siang hari, tidak ada yang namanya pohon-pohonan yang menaungi mereka, atau tidak ada dari mereka itu rest area, tempat untuk istirahat, berteduh, makan, minum, MCK dan sebagainya, tidak ada. Maka perjalanan yang sangat berat dan lambat, tidak cepat seperti zaman now menggunakan kereta, menggunakan bis kelas Sultan, Mercedes Benz, ataupun menggunakan pesawat terbang. Maka safar di zaman dahulu hanya menggunakan unta. Perjalanan dari Makkah ke Madinah yang ditempuh mobil dengan cepat 5 jam, 6 jam akan ditempuh 2 hari 2 malam. Maka perjalanan yang berat. Namun Nabi tetap tidak pernah meninggalkan safar. Begitupun Abu Musa di sini. Di saat dia safar antara Makkah dan Madinah, dia salat isya hanya 2 rakaah karena musafir. Kemudian fasala rak'ah au tarabiha. Kemudian dia salat witir. Di sini poin pendalilannya apa yang dibaca. Maka yang pertama, jika seseorang ingin melaksanakan sunnah, melaksanakan salat witir yang 1, faqara'a fiha bimi'ah ayah minan nisa. Maka syahidnya di sini dia membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Summa qala ma'alautu an ada'a qadamayya haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamaihi wa ana aqra'u bima qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abu Musa mengatakan kepada Abu Majlis, seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis ini, maka tidaklah kering dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meletakkan kakinya di mana aku letakkan dulu. Maksudnya dia meletakkan kakinya seperti Nabi meletakkan kakinya dulu. Dan dulu Nabi salat witir itu membaca 100 dari surat An-Nisa seperti yang aku baca sekarang. Menandakan Abu Musa al-Asy'ari ingin menaikkan kepada perbuatan Nabi. Maka inilah sunnah yang pertama bagi yang ingin melaksanakan salat witir. Tentunya di rumahnya, kalau berjamaah akan bubar nanti jamaahnya. Salat witir di akhir 1 membaca 100 dari surat Nisa. Besoknya tidak akan ada lagi yang salat di belakang imam ini. Capek.
pindah masjid mungkin. Maka ini sunnah yang pertama. Bisa dilaksanakan kapan? Di saat kalian sholat di rumah sendirian, maka silahkan lakukan sunnah ini. Adapun berjamaah di masjid di musim Ramadan seperti sekarang ini mungkin berat bagi orang-orang yang belum biasa. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari jalan Ibrahim ibnu Ya'qub haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hamad ibnu Salamah an Asim al-Ahwal an Abi Majlis dari Abi Musa al-As'ari. Dan begitu pun dari jalan Al-Baihaqi yang sanadnya bertumpu kepada Hamad ibnu Salamah an Asim al-Ahwal an Abi Majlis dari Abi Musa al-As'ari. Maka hadis ini sanadnya sahih, semua rijalnya thiqat. Asim al-Ahwal dia Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal, dan Abu Majlis namanya Lahik ibnu Humaid, dan Abu Nu'man dia adalah Muhammad ibnu al-Fadl as-Sadusi, dilaqabi dengan Arim dari gurunya Imam al-Bukhari. Maka semua rijalnya thiqah. Maka ini pendalilan bahwa dari bacaan salat witir yang ada di dalam syar'i, satu rakaat witir membaca 100 dari surat An-Nisa. Bismillah. Kemudian kita masuk kepada sunnah yang jenis kedua, tentang witir dengan 3 rakaat. Selesai 1 rakaat, sekarang witir 3 rakaat. Telah datang dari Ibni Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yutiru bi thalath, yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la, wa fi thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun, wa fi thalithah biqul huwallahu ahad. Maka jika melaksanakan witir yang 3, telah datang sunnah bacaan yang khusus seperti yang biasa kita laksanakan. Di rakaah yang pertama sabbihisma, di rakaah yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, di rakaah yang ketiga qul huwallahu ahad. Hadis ini dari Ibni Abbas diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana sanadnya dari Al-Husain ibnu Isa, haddatsana Abu Usamah, haddatsana Zakaria ibnu Abi Zaidah an Abi Ishaq an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas, dan diriwayatkan oleh Ad-Darimi serta Imam Ahmad dari jalan Malik ibni Ismail, haddatsana Israil an Abi Ishaq, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Syarik dari Abi Ishaq. Maka sanad ini semua madarnya kembali kepada Abu Ishaq As-Sabi'i, meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair an Ibni Abbas. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i imam muhaddits, walakin mudallis, dan telah meriwayatkan dengan an-anah di dalam sanad ini. Dan di sana ada jalan yang lain, maka sanad ini dhaif. Di sana ada jalan yang lain yang mana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas dari jalan Zuhair an Abi Ishaq an Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas